السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقال تعالى في كتابه العزيز: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى أيضا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Alhamdulillah, Kitabullahil Karim, kitab Allah mulia yang diturunkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berada di pangkuan kita tanpa kurang satu harf atau tambah. Tak ada sanggup kerajaan yang bagaimanapun besarnya di dunia untuk menambah atau mengurangi ayat Quran itu. Allah berfirman: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan az-zikra wa huwa al-Quran, dan kami adalah yang menjamin daripada tabdil dan tahrif, daripada campur tangan kotor manusia tak dapat menulis dalam Quran, dijamin oleh Allah. Tapi saudara, dilemahkan orang yang ahli Quran, tapi bukannya Qurannya dirubah. Dibikin anak-anak kita tidak lagi mencintai kitab Allah yang mulia ini. Sehingga kalau melihat huruf Quran itu mukanya berubah, tidak senang, dan memang tidak bisa baca. Jadi dilihatnya hina sekali. Itu paling bisa buat Qurannya tidak berubah terus sampai habisnya dunia ini kiamat. Sampai satu hari nanti di akhir zaman, Al-Quran yang mulia tulisannya diangkat oleh malaikat. Malaikat angkat tulisan Al-Quran yang berada di dalam Al-Quran, dalam mushaf itu. Sehingga tiba-tiba pada satu masa hanya tinggal kertas belaka. Tidak ada tulisannya lagi. Begitu saudara-saudara. Ini Quran dijadikan ibadat dalam membacanya. Al-muta'abbadu bitilawatih. Dijadikan yang sebesar-besar ibadah. Akan diganjar pahala oleh Allah bagi orang yang membacanya. Al-Quran. Sekali lagi, Al-Quran ini al-muta'abbadu bitilawatih. Dijadikan ibadah dalam membacanya. Bagi orang yang mengetahui maknanya atau artinya dalam pembacaan Quran itu, diberi pahala berlipat ganda lebih besar. Saudara-saudara, kalau orang baca Quran hanya maknanya, itu bukan baca Quran. Kini sudah ramai orang baca Quran maknanya saja. Ini keras dilarang. Tidak boleh. Karena itu Quran yang namanya Quran mu'jiz. Mu'jiz. Dia dapat melemahkan. Tak ada sanggup manusia membuat
Satu baris pun, apalagi dua baris. Tidak sanggup. Sekalipun kumpul manusia dan jin seluruhnya untuk mendatangkan seumpama Al-Quran, tidak bisa mereka datangkan semacam Quran, sekalipun mereka gotong royong dalam membuat Quran itu. Kalau kumpul semua jin dan manusia, sebagaimana firman Tuhan, "Qul la in jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Lihat saudara-saudara sekalian, bagaimana tingginya Quran. Nah, jadi saudara-saudara, tidak cukup orang hanya baca maknanya dengan tidak lafadznya. Saya baca Quran, tapi maknanya. Nah, ini Quran mu'jiz. Kalau maknanya bisa bermacam-macam. Tapi lafadznya Quran itu tidak ada perubahan. Jadi dari yang demikian saudara, Allah tantang, la in jitama'atil insu wal jin. Kalau kumpul manusia dan jin untuk mendatangkan dengan seumpama ini Quran, mereka tidak sanggup mendatangkan Quran itu. Membikin Quran, membuat Quran dengan seumpamanya. Sekalipun satu sama lain, jin dan manusia gotong royong, bantu-membantu dalam membikin. Satu baris pun tidak sanggup. Fusahail Arab wa bulaghahum. Orang Arab yang fasih di zaman itu tak sanggup. Apalagi yang kemudiannya. Dari itu saudara-saudara sekalian, Quran yang begini mulia tidak cukup kalau dibaca hanya maknanya. Yang menjadi al-muta'abbadu bitilawati, bacaannya lafadznya. Baru maknanya. Itu yang paling sempurna. Sebelum kita berikan maknanya, kita baca lafadznya dulu. Seperti wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah teguh-teguh dengan tali Allah, yakni agamanya, dan janganlah kamu bercerai-berai. Boleh. Lebih dahulu baca ayatnya, baru baca maknanya. Jadi hebat. Ma ahsanal khatib wa ma ajmalah. Idza sa'idal minbara yaqulu qala Allahu qala Nabi. Alangkah hebatnya dan cantiknya seorang khatib apabila naik di atas podium, dia berkata qala Allahu qala Nabi, qala Allahu qala Nabi, qala Allahu qala Nabi. Oh, azim saudara-saudara. Tapi satu masa